Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang klasifikasi menggunakan metode decision tree. Nanti agak saya cepatkan aja ya, supaya setengah jam bisa selesai. Nanti kita break untuk berbuka dan sholat maghrib. Nanti jam 6:04 kita mulai kuisnya, sekitar 15 hingga 20 menit. Baik, untuk klasifikasi decision tree. Jadi decision tree ini juga menjadi salah satu pilihan dalam klasifikasi. Setelah kemarin kita mempelajari metode KNN atau K-Nearest-Neighbor, kemudian di semester kemarin kita juga belajar metode ANN perseptron, itu juga bagian dari metode klasifikasi. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang decision tree. Klasifikasi dengan decision tree. Perlu diketahui bahwa decision tree ini adalah metode klasifikasi yang masuk pada kategori eager learner, sesuai yang kita diskusikan kemarin, di mana di dalam prosesnya dia juga melakukan proses pelatihan secara spesifik, secara eksklusif ya. Dia melakukan proses pelatihan. Nanti keluaran dari pelatihan itu berupa model. Nanti berupa model ini yang akan kita gunakan pada saat prediksi. Sedangkan data latihnya tidak digunakan lagi pada saat prediksi. Beda dengan KNN. Kalau KNN kita hampir tidak melakukan pelatihan, kemudian nanti ketika prediksi kita menghitung kembali hubungan antara data uji terhadap semua data latih, sehingga proses klasifikasi menjadi lama. Berbeda dengan metode eager learner, seperti decision tree, di mana kita akan membentuk sebuah model, nanti hasil model itu yang akan kita gunakan pada saat prediksi, sedangkan data latihnya tidak digunakan lagi. Nah, jadi decision tree ini adalah pohon yang digunakan sebagai prosedur penalaran untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dimasukkan. Ya, namanya decision tree. Namanya tree berarti itu adalah pohon. Artinya nanti ada akar, ada batang, dan ada daun. Sama seperti pohon pada umumnya. Cuman di dalam decision tree itu pohonnya terbalik. Jadi akarnya yang ada di atas. Ini contoh pohon di mana node akarnya berada di atas. Kemudian di bawahnya ada cabang. Ada cabang, cabang lagi, nanti di ujung ada yang namanya daun. Ini namanya node daun. Jadi dari akar, cabang, 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 di ujung kita bertemu dengan daun. Nah, itu adalah pohon. Cuma pohonnya terbalik. Kemudian dalam decision tree itu pohonnya nanti tidak selalu berupa pohon biner. Jika semua fitur menggunakan dua macam nilai kategorikal, maka bentuk pohonnya berupa pohon biner. Jadi syaratnya disebut pohon biner jika semua cabangnya itu mempunyai, semua pencabangnya mempunyai tepat 2. Kalau ada yang lebih dari 2, berarti dia sudah tidak biner lagi. Jadi jika lebih dari 2 macam nilai kategorikal atau menggunakan tipe numerik, maka bentuk pohon biasanya tidak lagi biner. Kemudian bidang-bidang yang memanfaatkan ya sebenarnya sama dengan metode klasifikasi yang lain ya. Karena memang dipakai untuk melakukan klasifikasi. Bisa dipakai di bidang kedokteran untuk diagnosa penyakit pasien, seperti yang dulu pernah saya contohkan. Kemudian di dalam ilmu komputer juga bisa dipakai untuk struktur data, dalam psikologi juga bisa untuk teori pengambilan keputusan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh kasus yang bisa diselesaikan menggunakan klasifikasi, utamanya decision tree. Jadi ini adalah kasus catatan risiko kredit. Jadi ini adalah catatan risiko kredit nasabah. Sebenarnya kriterianya banyak ya, tidak hanya umur dan status. Kalau kita ketahui kan banyak, termasuk berapa gajinya, berapa pengeluarannya, status rumahnya kontrak atau rumah sendiri, punya anak berapa, dan sebagainya. Jadi
Ini adalah catatan risiko kredit. Kita pakai dua variabel. Variabelnya adalah umur dan status. Jadi umur berarti ya umur numerik dari 15 sampai 48 yang tercatat. Kemudian statusnya ini adalah status menikah. Sudah menikah dan belum menikah. Kemudian risiko, ini adalah label kelasnya. Maksudnya nanti seorang nasabah itu punya label, apakah dia risiko tinggi atau risiko rendah. Nah, kalau ini adalah catatan risiko kredit yang pernah terjadi atau histori kredit nasabah, maka di sini ada nasabah-nasabah yang risiko tinggi dan risiko rendah. Risiko tinggi itu didefinisikan sebagai nasabah yang mempunyai tingkat kesulitan yang paling tinggi untuk mengembalikan dana yang dipinjam. Kalau risiko rendah, itu nasabah tidak mempunyai kesulitan dalam mengembalikan dana yang dipinjam. Nah, jadi contohnya ada umur 15, statusnya sudah menikah, risiko tinggi. Umur 17, status sudah menikah, risiko tinggi. Umur 25, belum menikah, risiko tinggi. Umur 28, sudah menikah, risiko rendah, dan seterusnya. Seperti ini. Nanti ternyata setelah dilakukan pembuatan decision tree, nah, itu didapatkan seperti ini. Jadi ternyata di dalam node akarnya itu terpilihlah status menikah. Status menikah kan ada dua pilihan, ada sudah menikah dan belum menikah. Sehingga untuk akar ini status menikah kita berikan dua cabang, cabang belum dan cabang sudah. Nanti semua data yang masuk pada status menikah belum itu akan dialirkan ke kiri. Semua status menikah yang sudah akan dialirkan ke kanan. Nah, gitu ya. Nah, nanti semua yang mengalir ke kiri itu akan ketemu dengan cabang umur, node internal umur. Nah, di umur akan ditanya apakah umurnya kurang dari 30 atau lebih sama dengan 30. Kalau kurang dari 30, dia diberikan label tinggi. Kalau lebih dari 30, diberikan label rendah. Nah, begitu juga yang masuk pada status menikah sudah. Nanti ketemu dengan cabang umur lagi. Umurnya berapa? Kalau umurnya kurang dari 20, dia risiko tinggi. Kalau lebih dari 20, dia risiko rendah. Nah, ternyata memang di sini beda umur yang di kiri dan di kanan. Ini bisa beda, bisa sama. Nanti tergantung pada saat kita menghitung variabel-variabel yang berpotensi menjadi cabang. Terutama kalau variabelnya numerik, nanti bisa macam-macam pilihannya. Bisa kalau ini kebetulan yang satunya 30, yang satunya 20. Nah, jadi dalam decision tree itu dikenal namanya adalah induksi. Jadi dari data latih tersebut, ini dapat dilakukan proses untuk menginduksi decision tree. Jadi untuk semua data latih, itu sudah tercakup proses pemilihan keputusan dalam bentuk pohon yang dibentuk. Jadi maksudnya begini, nanti dari data latih yang sudah disediakan ini, semua akan tercover di dalam pohon. Jadi semuanya pasti mengalir dengan benar. Umurnya, status menikah apa, umurnya berapa, labelnya rendah atau tinggi. Semua akan dialirkan dengan benar ke dalam pohon. Nah, sehingga kalau data latih sudah teralirkan dengan benar semua, maka ketika ada data baru yang belum diketahui label kelasnya, atau dalam hal ini adalah data latih, maka kita lakukan deduksi dari decision tree untuk mendapatkan label kelas yang sesuai. Jadi pada saat kita gunakan pada data baru yang belum diketahui labelnya, kita tidak perlu lagi data latih. Kita hanya butuh decision tree-nya. Nanti kita lakukan deduksi untuk mendapatkan label kelas yang sesuai. Jadi dari sini ada dua tahap utama. Tahap pertama itu adalah proses induksi. Proses induksi atau pembentukan decision tree ini yang kita kenal sebagai proses pelatihan atau training. Sedangkan deduksi pada data baru yang belum diketahui labelnya kita namakan prediksi. Ya, jadi ada dua proses utama. Sebenarnya ya
deduksi pembentukan desis sentri itulah pelatihannya, sedangkan ketika menggunakan pohonnya untuk menentukan label data baru itu adalah prediksi. Jadi ada dua proses utama, induksi dan deduksi. Nah, ini adalah karakteristik node pembentuk desis sentri yang terdiri dari ada node akar, ada node internal, ada lengan, dan ada node daun. Kalau node akar itu tidak mempunyai lengan masukan dan mempunyai 0 atau lebih lengan keluaran. Jadi biasanya node akar itu hanya satu dan yang paling atas. Karena akar itu kan di bawah ya, itu jadi yang paling awal. Kalau di pohon kita itu yang paling atas, satu, hanya ada satu biasanya. Cirinya tidak punya lengan masukan. Jadi kalau kita gambar maka akarnya ya satu aja seperti ini. Ini akarnya. Sebenarnya labelnya tadi adalah status. Kemudian ada node internal. Node internal itu adalah node yang bukan daun, yang mempunyai tepat satu lengan masukan dan dua atau lebih lengan keluaran. Jadi kalau tadi kan ada ditanyakan lagi adalah umur. Nah, ini umur. Ini umur yang kiri, ini umur yang kanan. Nah, ini kan ada satu masukan ya dari akar. Nah, ini satu masukan. Dia hanya akan menerima satu masukan. Dan mempunyai tepat satu lengan masukan dan dua atau lebih lengan keluaran. Jadi dia juga punya keluaran, pasti lebih dari satu nanti. Seperti ini. Nah, ini namanya node internal. Jadi dia punya masukan, punya dua keluaran atau lebih. Kemudian node ini menyatakan pengujian yang didasarkan pada nilai fitur. Jadi di dalam node ini ada nilai fitur yang diujikan. Jadi kalau tadi kan umurnya berapa? Kalau umur kurang dari 30 ke kiri. Kalau lebih dari sama dengan 30 ke kanan. Kemudian lengan. Lengan itu adalah setiap cabang yang menyatakan nilai hasil pengujian di node bukan daun. Jadi tadi ini yang ke kiri ini adalah lengan. Tadi kan status menikah ya belum. Jadi belum yang ke kiri. Ini namanya lengan. Kemudian tadi umur juga gitu ya. Yang ke kiri ini kan kurang dari 30. Kemudian yang lebih dari 30 ke kanan. Nah, ini namanya lengan. Jadi alir dari keputusan di dalam node internal. Kemudian yang terakhir itu adalah node daun atau terminal. Node ini mempunyai tepat satu lengan masukan dan tidak mempunyai lengan keluaran. Jadi ini daun. Karena dia nanti di ujung. Dia sebagai ujung dari pohon keputusan. Tidak ada lagi cabang setelah dia. Kita sebut sebagai node daun atau terminal. Biasanya ini berupa label keputusan atau label kelasnya biasanya. Kalau tadi risiko tinggi, maka ini kita berikan labelnya. Ini risiko tinggi. Yang ini risiko rendah. Jadi node daun itu node yang mempunyai tepat satu lengan masukan dan tidak punya lengan keluaran. Jadi dia ini punya satu lengan masukan dan tidak punya lengan keluaran. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu, Pak. Pak, mungkin bisa diulang, Pak, untuk ini kurang paham ya, Pak. Yang mana? Bagian yang mana yang belum bisa dipahami? Jadi, saya ulangi agak cepat. Jadi untuk komponen-komponen pembentuk dari desis sentri itu ada node akar, ada internal, ada lengan, dan ada node daun. Kalau node akar itu ada di pertama sendiri ya, di awal hanya satu. Cirinya dia pasti tidak punya lengan masukan. Dia ini kan tidak ada masukan sebelum masuk ke akar. Dan mempunyai 0 atau lebih lengan keluaran. Jadi dia pasti punya lengan keluaran. Jadi ini adalah lengan keluaran dari akar. Ini juga lengan keluaran dari akar. Ini untuk belum menikah, ini untuk yang sudah menikah. Jadi dia punya dua keluaran. Ini kan keluar dari akar ya. Kalau saya kasih panah gini. Nah,
Tapi dia tidak punya masukan. Di sini dia tidak ada masukan, namanya akar. Kalau internal itu node yang bukan daun. Jadi selain satu ini itu pasti bukan akar. Nah, ini internal. Ini juga internal. Yang mempunyai tepat satu lengan masukan. Jadi dia hanya punya satu masukan ini aja. Kemudian dia juga punya dua atau lebih keluaran. Nah, ini ya. Ini dia punya dua keluaran. Ini tadi kan untuk umur ya. Ini tadi umur. Nah, ini kalau tadi kan juga ada cabangnya gini ya. Ada cabangnya. Jadi dia ini juga punya dua keluaran. Apa bisa tiga, Pak? Bisa, enggak apa-apa. Tergantung kita dalam menginduksinya. Misalnya ini untuk umur kurang dari 20. Nah, yang kiri ini kurang dari 20. Yang tengah ini 20 sampai 40 misalnya. Yang kanan ini untuk lebih dari 40. Boleh. Jadi tidak harus dua, bisa tiga. Pokoknya minimal dua. Itu baru disebut node internal. Jadi tidak mungkin satu lengan keluaran. Kemudian namanya lengan itu adalah cabangnya. Jadi ini menyatakan nilai hasil pengujian di node bukan daun. Jadi kalau ini tadi di dalam umur, ini kan ditanyai, ini berapa umurnya? Kalau kurang dari 30, kita alirkan ke kiri. Kalau lebih dari 30, kita alirkan ke kanan. Nah, ini namanya lengan. Setiap cabang yang menyatakan nilai hasil pengujian. Nah, ini kan menyatakan nilai hasil pengujian. Ini juga nilai hasil pengujian. Yang di sini ini juga nilai hasil pengujian. Kemudian yang terakhir itu adalah node daun atau terminal atau ujung biasanya. Jadi tidak ada cabang lagi setelah node daun. Sama seperti pohon umumnya, kan setelah daun tidak ada lanjutannya lagi. Ujungnya kan daun. Jadi node yang punya tepat satu masukan dan tidak punya lengan keluaran. Nah, seperti ini daun yang ini. Ini kan punya satu masukan dari sini. Jadi ini adalah masukan untuk yang umurnya kurang dari 30. Tapi setelah daun ini, dia tidak ada keluaran lagi. Nah, kenapa ya? Memang karena ini sudah nggak perlu ada cabang lagi ya. Dia sudah menuju ke label resiko tinggi. Yang di sini juga gitu. Ini sudah mencapai label resiko rendah. Jadi tidak perlu ada cabang lagi. Makanya disebut node daun. Ya, saya lanjut lagi. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini tadi yang akar, node akar. Yang terpilih adalah status menikah. Cabangnya ada cabang kiri ini belum. Ini ditanya lagi umur, kurang dari 30 ke kiri, lebih dari 30 ke kanan. Jadi ini sudah ketemu dengan labelnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus terpilih status menikah, Pak? Apakah tidak bisa umur? Nah, jawabannya adalah tergantung kasusnya, tergantung kondisi datanya. Jadi ini kebetulan dari kondisi data yang saya tunjukkan tadi, itu yang terpilih dari kondisi data ini, itu adalah status. Jadi ini disebabkan oleh sebaran datanya atau kondisi datanya. Sehingga berdasarkan kriteria tertentu, yang terpilih sebagai akar itu adalah status menikah. Bisa aja nanti kalau pada data dengan kasus yang lain, dengan variabel yang sama, bisa aja yang terpilih sebagai akar adalah umur. Jadi sekali lagi, tidak saklek atau tidak pasti status menikah terpilih sebagai akar, tergantung kondisi data. Jadi untuk variabel yang sama dengan data dari tempat yang berbeda, bisa aja nanti yang terpilih sebagai akar itu adalah umur. Gitu ya. Nanti status menikah baru menjadi cabang. Nah, untuk algoritmanya itu yang kita pelajari itu adalah algoritma ID3, kepanjangannya iteratif dichotomizer. Nah, ini diperkenalkan oleh Quinlan yang
digunakan untuk menginduksi decision tree. Sudah cukup lama ya, karena ini sudah banyak update-nya. Ini yang kita pelajari adalah versi yang murni, yang asli dari pembuatnya. Jadi algoritmanya kita mulai dari node akar dengan cara semua fitur kita hitung nilai entropi untuk semua sampel data latih pada node. Jadi kita hitung entropi semua. Kemudian kita pilih fitur dengan informasi gain yang maksimal. Jadi setelah hitung entropi, kita hitung gain. Gain ini dihitung pada setiap variabel atau setiap fitur. Kemudian kita pilih fitur dengan sebagai node pemecahan menjadi cabang. Nanti kita pilih gain yang maksimal sebagai node pemecah cabang. Kemudian langkah tadi kita lakukan secara rekursif pada setiap cabang yang dibuat dengan menggunakan langkah 2 sampai 4. Hingga semua data dalam setiap node hanya memberikan satu label kelas. Node yang tidak dapat dipecah lagi ini merupakan daun yang berisi label atau berisi keputusan. Jadi langkah 2, 3, 4 ini kita lakukan secara rekursif. Artinya nanti setiap cabang itu kita lakukan proses terus. Kita lakukan perhitungan entropi dan gain. Begitu, sampai tidak ketemu lagi dengan cabang. Nah, untuk entropi ini kita hitung menggunakan persamaan seperti ini. Jadi probabilitas setiap nilai dikalikan dengan log 2. Log 2 dari probabilitas tadi. Kemudian dijumlahkan, kemudian diinverskan. Jadi PWS ini adalah proporsi kelas ke I dalam semua data latih yang diproses pada node S. M itu adalah jumlah nilai berbeda dalam data. Jadi perlu dicatat bahwa entropi ini menentukan manakah node yang akan menjadi pemecah data latih berikutnya. Kemudian nilai entropi yang tinggi itu meningkatkan potensi klasifikasi. Jadi entropinya semakin tinggi, itu dia semakin berpotensi untuk menjadi pemecah. Maksud saya untuk terjadi klasifikasi lagi. Jika entropi untuk node bernilai 0, berarti semua data berada pada label kelas yang sama. Dan node tersebut langsung menjadi daun yang berisi keputusan atau label kelas. Jadi nanti berdasarkan entropi. Kalau entropinya sudah 0, berarti sudah mencapai ujung, sudah mencapai daun. Kalau nggak 0, berarti belum ujung. Masih harus menghitung gain lagi. Kemudian gain itu didapatkan dari entropi di titik tadi dikurangi dengan probabilitas dari setiap proporsi nilai V yang muncul terhadap entropinya di fitur tadi. Nanti dapat gain. Jadi gain ini kita hitung pada setiap fitur. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk memperkirakan pemilihan fitur yang tepat untuk menjadi pemecah pada node tersebut. Jadi saya ulang lagi, gain ini digunakan untuk memperkirakan pemilihan fitur yang tepat menjadi pemecah pada node tersebut. Nanti yang kita pilih itu adalah fitur dengan nilai gain yang terbesar. Jadi PV itu adalah proporsi nilai V muncul pada kelas di dalam node. Kemudian ESI itu adalah entropi komposisi nilai V dari kelas ke J dalam data ke I pada node tersebut. Sedangkan N itu adalah jumlah nilai berbeda. Kita lihat contohnya. Jadi kita punya data latih, ini yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Apakah kita akan melaksanakan permainan, maksudnya akan bermain baseball atau tidak, dengan memberikan jawaban ya atau tidak. Ya itu artinya bermain, tidak artinya tidak bermain. Fiturnya ada 4, jadi tergantung 4 variabel: cuaca,
suhu, kelembapan, dan angin. Nilai fitur ini menggunakan tipe kategorikal. Rinciannya sebagai berikut. Untuk cuaca kita ada cerah, mendung, dan hujan. Jadi cuaca ada 3 pilihan nilai. Suhu juga ada 3 pilihan nilai, panas, lembut, dingin. Kelembapan ada 2 pilihan nilai, tinggi dan normal. Angin ada 2 pilihan, pelan dan kencang. Nah, ini adalah kondisi datanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 data latih yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat untuk label bermain ini ada 2, ada tidak dan ya. Ya, cuaca itu ada 3 variasi nilai, suhu ada 3 variasi nilai, kelembapan ada 2, angin ada 2. Nah, sekarang langkah pertama apa yang dilakukan? Yang kita lakukan pertama itu kita mulai dari node akar. Caranya gimana? Pertama yang harus kita hitung itu adalah entropi. Entropi ini berlaku pada semua data. Kita hitung entropi global atau entropi semua. Nah, di dalam entropi semua, kita hitung entropi ini berdasarkan sebaran dari setiap label. Nah, sekarang untuk entropi semua, kita lihat pada label kelasnya. Kelas ya dan kelas tidak. Coba dihitung. Kelas ya-nya ada berapa? Kelas tidaknya ada berapa? Ya-nya ada berapa? Pak. Ya-nya ada 9. Betul. Tidaknya ada 5. Tidaknya ada berapa? 5, Pak. Tidaknya ada 5. Ya. Nah, jadi 9 dan 5 ini kita pakai untuk menghitung entropi semua. Jadi entropi semua. Jadi 9 per 14 dikali log 2 dari 9 per 14, kemudian ditambah 5 per 14 dikali log 2 dari 5 per 14. Jadi total datanya tadi kan 14. Iya-nya ada 9, tidaknya ada 5. Kemudian nanti setelah dijumlah baru di-inverse. Mengapa di-inverse? Karena log 2 dari 0, ini hasilnya minus ya. Ini juga minus. Sehingga minus ditambah minus kan minus. Terus di-inverse jadinya plus. Jadi memang rumusnya gitu, ada inverse-nya. Kemudian kita hitung entropi untuk setiap nilai fitur terhadap kelas. Jadi untuk entropi nilai dalam cuaca, kita dapat, ini sama juga ya, yang cuaca cerah, ini juga kita hitung, ya-nya ada berapa, tidaknya ada berapa. Jadi cerah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cerahnya ini yang tidak ada 1, 2, 3. Sedangkan ya ada 2. Ya. Ini cerah tidak, ini cerah tidak, ini cerah tidak, ini cerah ya, ini cerah ya. Sehingga ya-nya ada 2, tidaknya ada 3. 2 per 5, ini 3 per 5. Hasilnya 0,9710. Ini untuk cerah. Untuk yang mendung juga gitu, dihitung lagi entropinya. Jadi yang mendung itu ada 1, 2, 3, 4. Ini mendung ya, ini mendung ya, mendung ya, ini mendung ya. Jadi mendung ya itu ada 4, tidaknya 0. Berarti entropinya 0. Ya, ini log 2 dari 1 kan 0. Log 2 dari 0 juga 0. Jadi hasilnya 0. Yang hujan juga begitu, caranya sama. Ya-nya ketemu 3, tidaknya ketemu 2.
total datanya tadi kan 5. Jadi sama 0,9710. Nah, dari sini baru kita hitung gain. Gain-nya untuk cuaca. Dihitung dari entropi global tadi, 0,9403 dikurangi probabilitas cerah 5 ya tadi. Cerahnya ada 5. 5/14. Dikali entropinya cerah. Kemudian probabilitasnya mendung tadi 4. 4/14 dikali 0. Hujan tadi ada 5, berarti 5/14 dikali 0,9710. Sehingga hasilnya 0,2467. Jadi ini adalah gain-nya untuk cuaca. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung juga gain-nya untuk suhu, kelembapan, dan angin. Ini saya langsung, suhu dapat 0,0292, kelembapan dapat 0,1581, angin dapat 0,0481. Nah, dari sini baru kita bandingkan mana gain yang paling tinggi. Kita pilih gain yang paling tinggi. Jadi gain yang paling tinggi itu nanti yang akan kita pilih sebagai node akar. Karena ini kan kita mencari akar. Jadi kita pilih cuaca sebagai akar. Nah, cuaca ada 3 nilai, cerah, mendung, hujan. Jadi kita pecah node akar menjadi 3, cerah, mendung, hujan. Demikian juga datanya, kita pecah menjadi 3, kelompok cerah, kelompok mendung, kelompok hujan. Nah, nanti dari sini baru kita hitung lagi entropi dan gain lagi di setiap pemecahannya. Jadi karena kita pecah menjadi 3, maka kita rekursif 3. Jadi ini ngitung lagi entropi, gain. Ini juga lagi ngitung entropi dan gain. Ini juga lagi ngitung entropi dan gain. Kita mulai dari node yang kedua, node yang ini. Jadi untuk cabang cuaca cerah. Nah, di cuaca cerah, kita tinggal menghitung pada sisa variabelnya, suhu, kelembapan, angin. Jadi sama, kita hitung lagi entropi dari 5 data ini. Tidak, iya, iya. Nah, ini ya. Iyanya 2, tidaknya 3. Entropinya 0,9710. Kemudian suhu, untuk yang panas ada 2 ya, 2 tidak, iyanya 0, berarti entropinya 0. Lembut, dingin juga gitu. Sehingga dapat gain-nya 0,8281. Ini kita lanjutkan semua pada kelembapan dan angin. Nah, ini kita ambil yang tertinggi. Sekarang yang tertinggi itu adalah kelembapan. Jadi kelembapan yang kita pilih sebagai node cabang. Nah, di sini kelembapan kita pilih sebagai node cabang. Karena ada 2 nilai, tinggi dan normal, kita masukkan normal ke kiri, tinggi ke kanan. Ini bebas ya. Mau yang ke kiri ini tinggi, yang ke kanan normal juga boleh. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di dalamnya. Kita lihat data di dalamnya itu terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kelembapan tinggi dan normal. 2 cabang tadi ternyata entropinya 0, sehingga langsung menjadi daun. Jadi yang normal itu ya, yang tinggi tidak. Demikian juga yang data untuk cuaca mendung. Nah, ternyata di cuaca mendung, ini semuanya labelnya ya. Berarti dia juga langsung menjadi daun. Ya, jadi pokoknya dilihat aja kalau kelompoknya ini kelompok yang cuaca mendung, cabang mendung, ini ya. Ternyata semua labelnya sama, berarti dia langsung daun. Daunnya ya sama, ya juga. Kemudian sekarang kita masuk ke node 4, cuaca hujan. Nah, di cuaca hujan kita hitung lagi entropinya untuk 5 data ini. Entropinya, kemudian gain dari fitur yang tersisa. Diambil yang tertinggi. Yang tertinggi adalah angin, 0,9710. Nah, jadi kita terpilih di sini angin. Nah, beda kan dengan yang di sini. Ternyata yang di kanan sini yang terpilih adalah angin. Ada 2 variasi nilai, pelan dan kencang. Ya. Nah, yang pelan ini lihat. Ini pelan ada 3, semuanya ya. Kencang ada 2, semuanya tidak. Berarti ini juga bisa langsung menjadi daun. Pelan ya, kencang tidak. Jadi ini sudah terbentuk daun. Nah, ini adalah hasil dari decision tree yang kita buat. Nah, jadi ini ya.
dari data ini semua sudah tercover ke sini. Nah, kita juga boleh merepresentasikan menjadi bentuk if then. Ya. Cerah, mendung, dan hujan. Seperti ini, if then. Jadi kalau ada 5 daun seperti ini, berarti if then-nya ada 5. Jadi ini untuk contoh ya, untuk ya yang di sini berarti if cuaca cerah and kelembapan normal. Sini, if cuaca cerah and kelembapan normal, then playable-nya ya. Gitu ya. Termasuk yang ke kanan sini. Ini cuaca hujan, angin kencang, tidak. If cuaca hujan and angin kencang, then playable-nya tidak. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita waktunya tinggal 1 menit. Di sini kalau nggak ada yang ditanyakan berarti sudah cukup ya. Nanti kita terdisconnect, nanti nyambung lagi untuk kuis jam 6:15, jam 6:15. Kuisnya seperti kemarin kan, Mbak? Bener 6. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Nanti kita lanjutkan jam 6:15. Selamat menunggu berbuka puasa. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.